Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Dr. Haji Sacha Suhendi MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel Esos IMAG yang saya hormati, rekan-rekan kelas PAI 1A yang sangat saya banggakan, dan teman-teman tentunya yang menonton video ini yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solahuddin, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 12320200038. Saya mahasiswa PAI kelas 1A. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang akan disajikan dalam bentuk Q&A. Baik, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara Q&A. Seperti biasanya di acara Q&A, saya Solahuddin akan mengajukan beberapa pertanyaan yang khusus pada acara kali ini. Saya akan mengajukan 4 buah pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Ahmad. Beliau merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu di Cianjur. Baik, apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini beliau yang akan menjawab 4 pertanyaan itu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama, khususnya agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejaran atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dengan agama? Oke, yang pertama. Lalu kemudian bisakah Bapak menjelaskan dengan singkat dan berikan contohnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa HAM atau hak asasi manusia itu merupakan hak-hak yang telah dibawa atau yang telah tertanam pada manusia sejak manusia itu lahir. Terus ada juga yang memaknai bahwa yang mengatakan dalam redaksi lain, yakni bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang telah diberikan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada satu hal pun yang dapat mencabut HAM yang melekat pada setiap individu manusia, dan kadarnya pun tetap sejak kita diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau sejak kita terbentuk janin hingga kita dewasa, hingga kita mati, itu tetap kadar HAM yang kita miliki. Nah, ada 2 pemahaman terkait HAM ini sehingga HAM dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, HAM yang berbasis agama atau yang berdasarkan agama, dan yang kedua, HAM barat yang berbasis pemikiran manusia, yang berbasis pemikiran filsuf-filsuf terdahulu. Baik, ketika dipertanyakan
antara keselarasan dan keberseberangan antara HAM dan agama, maka kita perlu ketahui dulu perbedaan dari HAM yang berbasis agama dan HAM yang berbasis pemikiran manusia. HAM yang selaras dengan agama boleh dikatakan HAM yang merupakan berdasarkan dengan agama. Kenapa? Karena HAM sendiri merupakan nilai-nilai yang ada pada agama. Contoh dalam agama Islam. Agama Islam banyak dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan, yang bermakna bahwa umat Islam mempunyai kebebasan penuh atas beragama, dalam artian pengajakannya. Artinya ketika kita memeluk agama Islam dan orang lain tidak ingin masuk Islam, kita tidak berhak memaksanya. Artinya lakum dinukum waliyadin. Kita tidak berhak memaksakan kehendak dia. Dan itu merupakan yang dimaksud kebebasan beragama dalam perspektif HAM berdasarkan agama Islam khususnya. Selain itu, keselarasan agama dengan HAM agama tentunya seperti dalam hak berpendapat, terus keadilan itu diatur dalam Islam dan sesuai dengan hak asasi manusia yang berbasis agama. Yang kedua, bertolak belakangnya perspektif HAM dengan agama. Nah, seperti yang telah tadi saya singgung bahwa HAM yang kedua itu adalah HAM yang berbasis atau berdasarkan pemikiran manusia. Nah, untuk contohnya kita ambil contoh dahulu, yaitu banyak kasus sekarang atau orang-orang yang menggelorakan atau mendeklarasikan atau mengangkat LGBT dan membela LGBT dengan alasan HAM. Nah, mengapa mereka begitu? Dengan alasan di negara-negara lain saja memberlakukan LGBT. Kenapa? Karena mereka memegang HAM yang berdasarkan pemikiran manusia atau HAM barat. Nah, contoh lainnya adalah kebebasan beragama. Kalau tadi dalam Islam itu sifatnya ajakan, sehingga Islam tidak memaksa agama lain untuk masuk Islam, yang artinya lakum dinukum waliyadin tadi. Kalau dalam HAM barat itu kebebasan di sana itu berarti kita bisa keluar masuk agama. Artinya HAM barat itu kemerdekaan yang dimiliki oleh manusia untuk memilih agama, yang padahal dalam Islam sendiri ketika kita melirik HAM yang berdasarkan agama dalam Islam itu jelas dipertentangkan atau tidak diperkenankan, karena itu masuk ke dalam murtad, sehingga itu dalam HAM yang berdasarkan Islam atau dalam agama itu sangat dilarang. Lain halnya dengan HAM barat, justru di HAM barat itu dibela, karena yang dibela itu adalah manusianya itu yang yang diprioritaskan. Sedangkan dalam HAM yang berdasarkan agama itu adalah nilai-nilai ketuhanan, sehingga itulah perbedaan keduanya, yang berarti juga sebagai alasan keberseberangan antara HAM dengan agama. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Demokrasi menurut Montesquieu
diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana relasi atau hubungan di antara ketiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Baik, terima kasih, silakan. Baik, sebelum ke pertanyaan, perlu diketahui bahwa lembaga legislatif di Indonesia merupakan lembaga perancang dan produsen daripada peraturan atau undang-undang. Sedangkan lembaga eksekutif berupa presiden dan para menteri adalah lembaga yang menjalankan daripada undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Lalu kemudian yudikatif bertugas memberikan peradilan dan memutuskan perselisihan hukum. Sehingga untuk mewujudkan atau untuk mencapai tujuan negara, mereka memiliki hubungan diantaranya hubungan fungsi, yang kedua hubungan pengawasan, dan yang ketiga hubungan pertanggungjawaban, yang dimana ketiga lembaga tersebut harus komitmen dengan hubungan tersebut. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Dilanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Baik, terima kasih. Baik, jawabannya sesuai, bahkan sangat sesuai. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Dawam Raharjo ini juga merupakan konsep serapan dari konsep kehidupan yang ada pada zaman Nabi pada waktu itu ketika memimpin Madinah. Kenapa saya berpendapat sesuai? Karena jelas pada masa Nabi kehidupan masyarakat berbasis Islam, yang artinya bahwa konsep masyarakat madani pada zaman Nabi Muhammad itu menganggap atau mengangkat agama sebagai landasan daripada masyarakat madani tersebut. Terus yang kedua, dalam peradaban, Nabi Muhammad dari semula kehidupan masyarakat Madinah yang cukup terbelakang menjadikan masyarakat Madinah semakin maju dengan konstitusi-konstitusi yang dicetuskan oleh beliau, sehingga terbentuklah masyarakat kota atau masyarakat madani, yakni masyarakat yang menyadari akan pluralistik, yang berkemajemukan, lalu kemudian bermoderasi dengan kemajemukan tersebut, berperadaban dan menjunjung nilai-nilai Islam. Terima kasih. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, yakni nomor 4, saya akan bacakan pertanyaannya. Radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya,
bagaimana upaya efektif mitigasi atau mengurangi hal-hal negatif atau mengurangi resiko radikalisme kepada para pemuda? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Sebelumnya, pemuda merupakan generasi emas bangsa. Lalu karena merupakan generasi penerus bangsa, sehingga radikalisme dan terorisme seringkali menjadikan pemuda sebagai sasaran penyebaran pemahaman mereka. Lalu kemudian, kenapa mereka menyasar pemuda? Karena mereka menganggap bahwa pemuda itu sifatnya masih labil. Kenapa labil ini ada? Karena diantaranya kurangnya pengetahuan pemuda tersebut dalam hal-hal terorisme atau radikalisme tersebut. Kemudian, bagaimana upaya yang efektif mitigasi atau pengurangan ke dampak negatif daripada radikalisme tersebut? Pertama, mengurangi tingkat kelabilan daripada pemuda tersebut, yaitu dengan edukasi tentang radikalisme tentunya, sehingga pemuda tersebut memandang bahwa radikalisme ini hal yang negatif dan perlu untuk dijauhi. Nah, lalu kemudian dari radikalisme tersebut muncullah penanaman jiwa nasionalisme atau cinta tanah air yang berbangsa-bangsa ini, sehingga pemuda tersebut akan tumbuh juga jiwa toleransinya dan menjauhi sikap intoleransi. Kemudian perlunya pemikiran terbuka daripada pemuda-pemuda tersebut, sehingga mereka betul-betul mengerti akan bahaya serius yang mengancam daripada intoleransi dan radikalisme ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Wah, Masya Allah ya jawaban dari narasumber kita kali ini. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian acara kita pada sore ini. Saya Solahuddin sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.